Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak, Ibu, dan saudari-saudari terkasih, bacaan beberapa hari ini bertemakan kasih dan banyak hal bisa kita renungkan. Dan itu bersumber, berdasar karena Allah memberikan putra tunggalnya sebagai kasih yang sempurna, di mana Yesus mengorbankan hidupnya di kayu salib. Bapak, Ibu, saudari-saudara, dan anak-anak yang terkasih, dalam situasi yang normal, biasanya mayoritas waktu dan tenaga kita setiap hari kiranya untuk tanda kutip bepergian atau bergerak ke sana kemari, entah dalam jarak jauh atau jarak dekat. Untuk apa kita pergi atau bergerak? Kiranya setiap kita pergi atau bergerak memiliki harapan atau dambaan tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, alias menghasilkan buah yang membahagiakan atau menyelamatkan. Kita pergi atau bergerak dapat karena diperintah orang lain, atau karena kemauan atau keinginan sendiri. Sebagai murid-murid atau pengikut Yesus, dalam setiap bepergian atau bergerak diharapkan menghasilkan buah kasih. Karena kepada kita diberi perintah untuk saling mengasihi seperti Yesus telah mengasihi kita dengan memberikan nyawanya. Maka saudari-saudari terkasih, marilah kita mawas diri. Apakah dengan kepergian atau pergerakan kita dimanapun dan kapanpun kita semakin hidup saling mengasihi, semakin banyak kenalan sahabat, berarti semakin banyak orang-orang yang dekat dengan kita, semakin bersaudara atau bersahabat dengan siapapun juga. Semakin tambah usia, berarti semakin banyak bepergian atau bergerak, maka selayaknya semakin tambah usia atau semakin tua, semakin hidup saling mengasihi, semakin mempersembahkan harapan, dambaan, atau cita-cita bagi keselamatan atau kesejahteraan umum, kesejahteraan bersama. Maka mereka yang merasa lebih tua atau senior, semoga dapat menjadi teladan dalam hidup untuk saling mengasihi bagi yang lebih muda atau junior. Orang tua menjadi teladan bagi anak-anaknya. Guru atau pendidik menjadi teladan bagi para peserta didik. Pemimpin menjadi teladan bagi para anggotanya. Pemerintah menjadi teladan bagi rakyatnya. Kita semua, Bapak, Ibu, saudari-saudari yang terkasih, adalah saudara atau sahabat, sama-sama ciptaan Tuhan, sama-sama mendambakan hidup damai dan sejahtera lahir batin. Maka marilah saling memperdalam hidup, saling mengasihi di antara kita tanpa pandang bulu, usia, sara, pangkat, kedudukan, jabatan, fungsi. Kita ingat apa yang kita lakukan kemarin, yaitu doa untuk bangsa dan negara. Dan yang menyaksikan tayangan TVRI, di sana para tokoh agama berdoa bergantian. Semuanya mempunyai intensi, maksud yang sama, yaitu untuk keselamatan bangsa dan negara, dan juga supaya dibebaskan dari pandemi COVID-19 oleh Allah yang Maha Murah dan Maha Rahim. Semua merasakan siapa itu Allah,
yang maha kasih, maha murah, maha rahim, yang diyakini oleh semuanya bahwa Allah bisa, mampu, dan mau berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negeri kita. Kalau saya perhatikan, mereka tampak satu dalam banyak hal. Walau berbeda, juga berada di tempat yang berbeda, doanya satu. Kepada Allah yang tunggal, dengan harapan yang sama, bangsa, tanah air, dan seluruh rakyat selamat. Maka saudari-saudari yang terkasih, kita mohon kepada Tuhan yang adalah sang sumber kasih, supaya Dia tetap mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan kita karena kasih Allah yang tinggal dalam hidup kita akan menghasilkan buah-buah rohani, kasih, damai, adil, dan sukacita. Maka marilah dengan rendah hati kita mohon, dan permohonan kita satukan dengan kurban Kristus yang kita rayakan di altarnya. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau Maha Murah, Engkau Maha Baik, Engkau Maha Kasih. Kau berikan putra tunggalmu kepada kami, Kau relakan putramu wafat di kayu salib karena kasihnya kepada kami. Semoga kami pun mampu mengasihi Engkau, mengasihi sesama dengan tanpa kenal lelah, karena itulah yang Engkau kehendaki dan Engkau lakukan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.